Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, LKPD-nya sudah dikerjakan? Belum. Sudah, Bu. Ada kesulitan apa enggak? Lumayan. Menentukan modifikasi, Bu, yang susah. Oh ya, yang modifikasi yang susah. Hari ini kan kita belajarnya tentang struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Jadi kalian harus dari identifikasi tanaman-tanaman tersebut, kalian tuh mengetahui, oh bagian tanaman seperti ini, akarnya seperti apa, batangnya seperti apa. Udah dilihat batang daunnya? Sudah. Ya, hari ini jamnya kan untuk presentasi hasil LKPD yang kalian kerjakan. Kemudian kesimpulannya. Nanti kalau ada salah-salah nanti kita benarkan bersama. Ya, silakan, ada yang mau presentasi dulu. Tria boleh. Bu, tentang tumbuhan bambu. Karakteristiknya mempunyai akar berbentuk serabut, batang berbentuk silinder yang berruas-ruas dengan rongga di dalamnya. Batangnya tumbuh dari akar-akar rimpang ketika tanaman mulai menuai. Dan daunnya lengkap karena mempunyai beberapa bagian seperti pelepah daun, rangkai daun, serta helaian daun, termasuk kelompok ke dalam monokotil. Bentuknya sejajar apa menyirip? Sejajar. Ya, terus kalau tanaman yang lain bagaimana? Untuk bayam, akarnya tunggang. Iya. Batangnya batang tumbuh tegak dan mengandung banyak air. Berkambium. Daunnya tunggal bertangkai dan menyirip, termasuk kelompok dikotil. Terus kalau yang tabel bawah bagaimana? Tabel bawah untuk gambar tumbuhan jahe, akarnya rimpang, batangnya semu, daunnya menyirip. Setelah modifikasi dan fungsinya, modifikasi batang bermodifikasi sebagai tempat cadangan makanan hasil dari fotosintesis. Nah, itu berarti masuknya umbi apa? Umbi batang apa umbi akar? Kalau dilihat dari itu kan beruas-ruas, bibit atau jahenya kan beruas. Jadi kalau beruas itu akar atau batang? Batang. Berarti kalau ini termasuk umbi batang, ya. Terus untuk kaktusnya kaktus akarnya tunggang dan serabut. Batangnya memiliki kandungan air yang banyak atau disebut sukulen. Daunnya duri. Daunnya berbentuk duri. Duri inilah yang merupakan daun yang dimodifikasi, melindungi batang yang berair dan berisi air. Fungsinya melindungi kulit dan mengisolasi tanaman dalam cuaca dingin dan kering. Berarti kalau kaktus itu modifikasi apa? Bagian apa? Akar, batang, apa daun? Daun. Dan terus ya Tria, terima kasih. Kemudian buat Triana, hasil kamu bagaimana? Tumbuhan bayam memiliki akar tunggang, batangnya berkambium, mempunyai daun yang menyirip, termasuk kelompok dikotil karena memiliki keping biji 2 buah, berakar tunggang dan bertulang daun menyirip. Tumbuhan bambu mempunyai akar serabut, batangnya berruas-ruas. Daunnya panjang. Terus termasuk kelompok monokotil karena bambu tidak mempunyai kambium, perbatangannya tidak bercabang, kemudian bagian akarnya adalah serabut. Batang bambu tak bisa tumbuh membesar seperti pada tumbuhan dikotil. Dari tanaman-tanaman itu berbeda dari tanaman yang biasa enggak?
bagian akar batangnya berbeda apa enggak? Berbeda. Berbeda. Lah berbeda itulah yang namanya modifikasi atau perubahan bagian tanaman. Kalau yang tanaman biasa organnya cuma apa? Ada akar, ada batang, ada Daun. daun. Iya. Daun. Tapi ada beberapa tanaman yang berbeda bentuknya karena mengalami modifikasi. Kemudian kesimpulan dari kalian melakukan pengamatan itu apa? Kalau bagian tanaman memiliki apa aja tadi? Kalau tanaman biasa ada apa aja? Yuk, dari bawah. Batang. Ada batang, ada Daun. akar, ada daun. Nah, Akar. kemudian mengalami modifikasi. Jahe modifikasi apa? Batang. Oh. Kenapa batang? Karena kalau dilihat itu dia beruas-ruas. Kemudian kalau yang namanya modifikasi umbi akar, kalau akar itu ditanam itu nggak bisa tumbuh, tapi kalau umbi batang ditanam dia bisa tumbuh. Kalau nanam jahe bisa tumbuh nggak? Bisa. Nah, berarti dia modifikasi batang. Kalau kalian nanam ubi jalan atau muntul itu bisa ditanam, bisa tumbuh nggak? Tumbuh. Berarti kalau tumbuh dia termasuk modifikasi Batang. Ibu ini udah menyiap ini. Kalau ditanam dia kan tumbuh. Nah ini namanya umbi batang. Jangan salah karena di dalam tanah nanti dikira umbi akar ya. Tapi kalau wortel itu umbi apa? Umbi akar. Umbi akar. Umbi Akar. akar. Terus ini ada bayam. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dan batang. Ini bayam. Bayam tadi ada batang. Ini Daun. daunnya itu dia sejajar apa menyirip ini? Kalau sejajar berarti yang panjang. Ini menyirip. Terus ini ada akar yang satu panjang namanya akar apa? Kalau tadi yang udah mengamati daun itu Akar tunggang. Akar tunggang. tunggang ada satu yang panjang. Tapi kalau serabut itu yang sedikit tapi banyak. Nih, ini juga ada apa ini? Tebu. Ya, di depan rumah Bu Rina ada jadi. Kalau ini akarnya apa? Serabut. Dan nggak ada yang satu panjang kan? Serabut. Terus ininya luas batangnya gimana? Dipatasi buku-buku. Terus dari ini apa namanya? Daunnya gimana? Dia sejajar. Jadi ini dikotil apa monokotil? Kalau yang monokotil itu yang serabut beruas-ruas, terus ininya panjang sejajar, berarti ini monokotil, ya kan? Monokotil. Tapi kalau tadi banyak, Oh iya. banyak ini mirip. Terus tadi ada yang mengatakan batangnya kalau yang besar kan keras berkambium. Terus ada akarnya Tunggang. Nah, berarti dia dikotil. Jadi tanaman dikotil sama monokotil bedanya apa? Yang pertama dari akarnya gimana? Ayo siapa yang mau presentasi yuk? Kalau dikotil akarnya tunggal, kalau minikotil akarnya serabut, Bu. Terus kalau daunnya bagaimana? Triana daunnya gimana? Daun. Kalau dikotil daunnya Menyirip. Kalau monokotil daunnya panjang atau sejajar. Kalau batangnya bagaimana? Kalau monokotil beruas-ruas. Kayak tadi tebu, terus ada yang bambu. Tapi kalau batang dikotil tadi berkayu, ya kan? Berkayu jadi keras. Oh ya, untuk modifikasinya bagaimana? Berarti kalau pada modifikasi apa namanya jahe atau kunyit, jadi dia mengalami modifikasi apa? Batang. Kalau pada kaktus yang mengalami modifikasi siapa? Sebenarnya itu bukan yang mengalami bukan batangnya, tapi daunnya. Daunnya yang merubah bentuk jadi duri. Lah, tapi batangnya dia jadi memperbanyak klorofil sehingga warnanya itulah tempat Fotosintesis.
Fotosintesis. Fotosintesis. Berarti pada bagian kaktus yang mengalami fotosintesis siapa? Batang. Batang. Karena daunnya berubah menjadi duri. Fungsi akar itu sendiri apa? Menyerap air. Menyerap air. Selain air yang diserap apa lagi? Zat hara apa ya? Zat hara atau makanan. Mengalirkannya kemana? Dari akar ke batang. Ke batang. Ke terakhir kemana dari batang? Ke daun. Daun. Sekarang tadi ada air, ada zat hara di daun. Di daun ngumpul diapakan itu? Fotosintesis, Bu. Untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis itulah digunakan buat tanaman di batang. Misalkan di batang. Contohnya tadi Ubi. Ubi. ubi jalar. Terus kalau yang penyimpanannya di batang contohnya siapa? Tebu. Terus tebu juga manis kan batangnya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kesimpulannya yang pertama, yang bayam. Bayam itu akarnya banyak, kecil, tapi ada satu yang panjang, berarti dia termasuk akar tunggang. Batangnya besar, tidak berruas-ruas, dan bagian tengahnya itu banyak mengandung air. Daunnya kan pada bayam tipis, menyirip, berarti dia termasuk tanaman dikotil. Untuk bambu atau jagung, itu akarnya banyak, kemudian bentuknya sama, berarti dia termasuk serabut. Untuk batangnya itu kan berruas-ruas, berongga, dan daunnya panjang, tulang daunnya satu, berarti dia termasuk monokotil. Pada tanaman yang ketiga itu ada jahe, ada kunyit, berserabut, berarti dia tanaman monokotil. Batangnya berongga, lunak, daunnya ada satu panjang, berarti dia termasuk sejajar. Modifikasinya termasuk modifikasi batang yang disebut umbi batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Untuk kaktus, akarnya itu keras, berkayu, berarti dia termasuk dikotil. Warnanya hijau, banyak airnya kalau batangnya. Terus daunnya berubah menjadi duri. Berarti di sini modifikasi daun untuk mengurangi penguapan. Yang terakhir itu ada ubi jalar. Akarnya banyak, tapi ada satu yang besar. Berarti dia termasuk dikotil. Batangnya keras, berkayu. Terus daunnya ada lebar, tipis. Tulang daunnya dia menyirip. Berarti dia tanaman dikotil. Lah modifikasinya termasuk modifikasi batang. Disebut umbi batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.